Bagi Pak Prabowo, negeri ini dirampok sehingga rakyat miskin gitu. TNI kerahkan prajurit amankan kejaksaan tinggi dan negeri di seluruh Indonesia. Hah? Aku nggak mau banyak komentar soal ini, takut. Halo guys, hari ini kita akan membahas langkah kontroversial pemerintah yang menggerakkan TNI untuk membantu pengamanan kantor-kantor kejaksaan di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menuai berbagai tanggapan termasuk dari pengamat politik yaitu Rocky Gerung. Namun kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai peran TNI dalam ranah sipil dan potensi tumpang tindih dengan kewenangan kepolisian. Yuk kita simak selengkapnya dalam video berikut ini. TNI kerahkan prajurit amankan kejaksaan tinggi dan negeri di seluruh Indonesia. Hah? Aku nggak mau banyak komentar soal ini, takut soalnya TNI. Biarkan mulut netizen aja yang komentar ya, serem. Beralih fungsi dari tugas menjaga kedaulatan negara menjadi menjaga kedaulatan kejaksaan. Ketika polisi sudah gagal memberikan rasa aman, emang polisi gagal? Enggak lah, aman, kita tetap aman. 2 periode disuguhi kue coklat, kini selera beralih ke bubur kacang hijau. Apa iya sih? Apa sih sebenarnya tugas TNI itu? Menjaga kedaulatan negara lah. Kalau menjaga keamanan itu polisi. Makin kesono makin aneh-aneh Pak Tani. Tani loh, Tani ya. Kok makin serem makin lama-lama ya masyarakat ini ya. Netizen ini kalau komentar ini menjerumuskan saya jadi takut. Ampun Pak TNI, ini bukan saya yang ngomong, itu netizen yang ngomong. Udah, ampun. Ya, Anda semua. Bung Rocky, keputusan Panglima TNI menugaskan pasukan TNI menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia sampai sekarang ini masih mengundang kontroversi bahkan perdebatan. Ada yang menilai ini bentuk makin dalamnya TNI masuk ke wilayah sipil karena pemberlakuan undang-undang TNI yang baru. Tapi ada juga yang melihat ini bentuk keseriusan dari Presiden Prabowo memberantas korupsi. Kalau Anda sendiri bagaimana melihatnya? Ya, heboh soal pengerahan TNI di dalam tugas atau dengan penugasan menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia. Itu harus dibaca sebagai kewaspadaan atau kesiagaan yang dasarnya adalah sebut aja keinginan Presiden untuk menjadikan target pemberantasan korupsi itu setara dengan target beliau untuk memakmurkan negeri ini. Karena tesisnya adalah bagi Pak Prabowo, negeri ini dirampok sehingga rakyat miskin gitu. Jadi kelihatannya ini akan jadi satu sebetulnya program ideologis karena di dalam penugasan itu atau penargetan pemberantasan korupsi terbaca satu misi untuk bukan memberantas korupsi sebetulnya, tapi memastikan bahwa kekayaan negara itu tidak boleh dihalangi untuk tiba di dapur setiap manusia Indonesia, tiba sebagai pendapatan bagi manusia Indonesia. Jadi kelihatannya memang sudah dihitung bahwa disparitas, hanya kesenjangan pendapatan itu disebabkan terutama oleh tidak terdistribusinya kekayaan Indonesia. Itu yang kita sebut sebagai korupsi yang diinjus oleh kebijakan. Korupsi yang terjadi karena permissiveness dari pemerintah. Tentu pemerintah sebelumnya. Karena bagi Prabowo memberantas korupsi hari ini itu sebabnya atau dasarnya adalah untuk mempercepat kelambanan pemberantasan korupsi di era sebelumnya. Era siapa ya? Tentu era Pak Jokowi. Jadi jelas bahwa isu penempatan TNI adalah upaya untuk menghasilkan secepat-cepatnya pemulihan keadilan tuh. Bahwa itu kemudian jadi kontroversi, ya udah itu hal yang biasa aja karena penundaan yang terlalu lama yang seolah-olah aksi pemberantasan korupsi yang dijanjikan oleh Pak Jokowi itu nggak berjalan itu, sehingga Prabowo mungkin ingin mempercepat itu dengan menjamin bahwa keamanan pemeriksaan, penyidikan atau penuntutan itu di pihak kejaksaan itu harus diefisienkan atau harus diefektifkan tuh, karena itu tidak boleh terhalang oleh ya sebutnya intervensi atau gangguan dari pihak luar gitu. Jadi itu mungkin yang jadi alasan kenapa kejaksaan, atau bukan mungkin, memang itu yang jadi alasan kenapa kejaksaan harus diproteksi, bahkan dengan cara yang agak dramatis, yaitu diproteksi oleh TNI. Pertanyaannya ada mengapa oleh TNI? Bukankah pengamanan itu adalah
fungsi dari kepolisian. Juga itu jadi pertanyaan yang perlu dianalisis tuh, dan kita hanya bisa menduga secara hipotetis bahwa presiden menginginkan ada faktor lain karena kepolisian juga punya kewenangan penyidikan sehingga mungkin tidak terjadi persaingan penanganan kasus antara kepolisian dan kejaksaan, maka harus dipastikan kasus yang ada di kejaksaan ya sudah di kejaksaan aja, kasus yang sedang disidik oleh polisi biarkan polisi bekerja itu. Dan KPK bahkan dianggap oke itu, KPK mungkin sedikit ditegur supaya perbaiki dulu sistem di dalam KPK supaya ada kepercayaan publik, karena KPK bagaimanapun tetap tidak dipercaya oleh publik. Demikian juga kepolisian tuh. Tapi ini harus kita baca sebagai upaya presiden untuk mengefisienkan upaya pemberantasan korupsi, mengefisienkan, saya pakai istilah mengefisienkan. Yang terbaca memang ada semacam favoritisme, kenapa tidak ke KPK aja tuh, kenapa harus ke kejaksaan. Jadi presiden menganggap bahwa ya kontrol beliau terhadap kejaksaan dengan asumsi bahwa kejaksaan harus bekerja berdasarkan prinsip equality before the law, artinya siapapun harus sama di depan hukum. Itu mungkin yang mendorong presiden untuk mengefektifkan kinerja kejaksaan dengan membackup melalui pengerahan TNI. Dan itu tentu ada undang-undangnya pasti itu, TNI boleh melakukan semacam sebut aja pengamanan karena tingkat ketegangan atau sebut aja sifat strategis dari soal korupsi ini sehingga diperlukan ekstra pengamanan. Kalau polisi dianggap kurang mampu atau ya ada konflik of interest sedikit terbaca itu karena ada beberapa kasus yang seolah-olah diperebutkan antara kejaksaan dan kepolisian, maka harusnya kita mengerti bahwa pengerahan tentara itu pasti dengan izin atau sepengetahuan atau bahkan karena perintah presiden langsung. Karena kita terus melihat bahwa Presiden Prabowo menginginkan ada percepatan pemberantasan korupsi, perampasan aset bahkan dituntut oleh masyarakat sipil supaya dipercepat. Jadi reaksi baliknya pasti terjadi tuh. Kita membaca itu bukan secara hati-hati, tapi secara strategis. Apa nanti akibatnya atau apa nanti efek positifnya kalau TNI memang dimaksudkan untuk menjaga kejaksaan tuh, supaya kejaksaan itu tidak perlu takut untuk membongkar kasus besar. Tapi sekaligus juga yang dipesan bahwa kejaksaan memang selama ini takut untuk membongkar kasus besar. Kan begitu dilema interpretasinya. Memang kehadiran tentara yang sangat masif di kantor-kantor kejaksaan, terlihat atau tidak terlihat, kasat mata atau sekedar sebut aja aktivitas intelijen, itu konsekuensinya panjang itu, dan mesti dibayangkan kalau ada ekses bagaimana, harus mitigasinya bagaimana itu. Karena tetap kita mulai membaca atau mulai menganalisis bahwa publik menginginkan percepatan tadi, dan presiden membaca keinginan publik itu. Jadi kesempatan ini untuk benar-benar kan. Nah, kalau target itu bisa dihasilkan, tentu kalau kejaksaan bisa bekerja secara maksimal, polisi bisa bekerja secara maksimal, ya KPK nggak diperlukan lagi kan. Kan KPK itu tetap dianggap sebagai alat bantu utama pemberantasan korupsi. Alat bantu utama ya, alat utamanya adalah kejaksaan dan kepolisian. Nah, kalau alat bantu utamanya ini macet, itu artinya kita kembalikan pada alat utamanya tuh, tetapi dengan jaminan bahwa alat utamanya betul-betul udah bisa berfungsi. Karena selama 2-3 dekade ini kan tetap orang melihat soal pemberantasan korupsi itu lebih banyak, apalagi yang kasus besar itu tukar tambah politik aja jadinya tuh. Nah, itu kurang lebih yang mesti kita perhatikan. Lepas dari ada kontroversi antara pejabat-pejabat di kepolisian, di KPK dan di kejaksaan, tapi ini bukan soal sekedar kontroversi tokoh-tokohnya, tetapi penguatan institusi itu. Ya, kita membaca saya membaca dengan jujur bahwa kehadiran TNI itu ikut meresahkan karena banyak yang kemudian menganggap bahwa ya bukan fungsi TNI di situ. Tapi kalau kedaruratan dinyatakan terbuka atau tidak terbuka oleh presiden sebagai kebutuhan, maka kehadiran TNI itu ya dapat dimengerti. Jadi ini cuma soal bagaimana pemahaman publik terhadap atau tentang kedaruratan pemberantasan korupsi ini. Dan adanya TNI itu pasti karena ada kedaruratan. Kan begitu jalan pikirannya tuh, bahwa di dalam proses penentuan kedaruratan itu ada kepentingan kelompok atau klub-klub tertentu di dalam elit politik, itu soal lain lagi. Tapi tetap naluri kita menginginkan supaya ada percepatan pemberantasan korupsi. Karena selama Presiden Jokowi yang menyatakan akan memimpin, kan Jokowi
berkali-kali dalam banyak forum saya akan memimpin langsung, tapi ternyata indeks korupsi kita justru makin lama makin berat, makin lama kita di negara korupsi, bahkan Jokowi sendiri dinyatakan sebagai pemenang nomor 2 koruptor di Indonesia tuh. Jadi di Asia bahkan mungkin begitu keterangannya. Jadi orang selalu melihat bahwa kegagalan Jokowi yang oleh OCCRP ini dinobatkan sebagai koruptor terbaik kedua itu juga jadi satire koruptor terbaik kedua itu, dan nominasinya pasti akan diingat oleh sejarah tuh. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk melihat potensi pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Pak Prabowo harus kita nilai dari segi kebutuhan publik tuh. Jadi sangat mungkin mereka yang berupaya untuk membaca persaingan di dalam relasi-relasi kekuasaan di dalam pemerintahan Pak Prabowo mulai melihat semacam potensi kegaduhan, kira-kira begitu. Tapi oke, kita anggap aja bahwa ini satu langkah baru yang sangat kontroversial, tetapi mesti diperlihatkan. Atau dalam bahasa satire mungkin saya bisa katakan, air keruh itu memang mesti diaduk-aduk supaya terlihat nanti apa atau siapa atau apa yang ngambang setelah air keruh itu diaduk-aduk oleh Presiden. Itulah beberapa tanggapan TNI yang ditugaskan menjaga kantor kejaksaan. Publik tentu berharap langkah ini membawa dampak positif tanpa mengganggu prinsip-prinsip hukum dan demokrasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah pengarahan TNI ini perlu atau justru menimbulkan kekhawatiran baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita berikutnya.